Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 24 Januari 2025 merupakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami boleh bersyukur pagi ini masih diberi kesempatan bangun dalam kondisi sehat dan dapat menikmati anugerah udara, cuaca, dan dunia yang Engkau ciptakan. Namun demikian, kami mengakui seringkali kami begitu memikirkan diri sendiri dengan hanya memohon rahmat kasih-Mu untuk diri kami. Kami sering lupa bahwa selain diri kami, ada juga orang lain yang berharap mendapat pengalaman kasih dengan Engkau. Maka, jika Engkau berkenan, kami mohon anugerah-Mu untuk membuka mata hati, setidaknya melalui firman Allah dan renungan hari ini, agar kami semakin menyadari bukan hanya kami yang membutuhkan kasih-Mu, tetapi juga orang lain. Berilah kami anugerah agar mampu membagi kasih kepada orang lain. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertahta bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 8 ayat 6 sampai 13. Saudara-saudara, sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan ada tempat untuk yang kedua. Allah sudah menyadarkan mereka akan cacat itu ketika berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, yakni waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak setia kepada perjanjianku itu, maka aku menolak mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi sekarang, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar ataupun kecil, akan mengenal Aku. Sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dengan memaklumkan perjanjian yang baru ini, Allah menyatakan bahwa
perjanjian yang pertama itu tidak berlaku lagi, dan apa yang sudah tidak berlaku dan telah menjadi usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kami keselamatanmu. Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Haleluya, 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 haleluya. Dalam diri Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 3 ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia,
untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari Dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomius, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Kesetiaan dan ketekunan menuju Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Ketika Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel, yaitu saat bangsa Israel keluar dari Mesir, segalanya terjadi dengan baik dan sempurna. Namun perjanjian yang baik dan sempurna itu menjadi cacat dan rusak akibat ketidaksetiaan bangsa Israel sendiri, sehingga Allah memutuskan membuat perjanjian yang baru. Perjanjian yang terdahulu itulah yang selama ini kita kenal dengan istilah perjanjian lama. Wujud perjanjian lama muncul dalam bentuk fisik, yaitu tertulis baik dalam wujud loh batu maupun dalam wujud kitab yang kemudian dikenal sebagai Pentateuch atau 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ternyata sejak turunnya loh batu yang berisi perintah Allah, bangsa Israel sudah menampakkan ketidaksetiaan dengan membuat berhala sapi, banyak mengeluh dan bersungut-sungut dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, sehingga Allah pun murka dan menjatuhkan hukuman sehingga mereka harus menempuh perjalanan selama 40 tahun. Bahkan setelah masuk tanah perjanjian, sejarah bangsa Israel dipenuhi dengan kekerasan, pertengkaran, tindakan yang tidak bermoral, intrik politik, dan penyembahan berhala. Semuanya memuncak pada bubarnya kerajaan Israel Utara dan seluruh penduduknya tercerai-berai, disusul dengan hancurnya kerajaan Israel Selatan yang berakibat penduduknya dibuang ke tanah Babel dan harus berdiam di tepi sungai Babilonia sebagai warga buangan. Karena melihat ketidaksetiaan bangsa Israel tersebut, maka Tuhan menyiapkan perjanjian baru. Ini bukan berarti perjanjian lama tidak sempurna, karena apa yang diberikan Tuhan selalu baik. Dan juga tidak dapat dikatakan gagal, karena semestinya Tuhan sudah menyadari bangsa Israel akan bersikap tidak setia, yang artinya Tuhan sudah memperhitungkan apa yang disampaikan di perjanjian lama dan baru. Ini nampak dalam salah satu kutipan ayat dalam bacaan pertama. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Hal yang sangat istimewa dari perjanjian baru adalah bagaimana firman Allah tersedia bagi kita yang nampak pada kutipan ini. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Lalu,
Apakah mudah untuk menemukan hukum dan kehendak Allah yang terdapat pada akal budi kita dan tertulis dalam hati kita? Sayangnya tidak. Menemukan hukum Tuhan dalam akal budi dan hati kita membutuhkan kegiatan akal budi dan kepekaan hati melalui proses yang terus-menerus. Semua orang bisa menjalaninya, tetapi tidak semua orang mau melakukannya dengan benar untuk menemukan hukum Tuhan dengan bertekun dan setia. Kita membutuhkan bimbingan wakil-wakil Tuhan yang dalam gereja Katolik disebut magisterium. Bersama dengan Alkitab dan tradisi suci, magisterium atau wewenang mengajar gereja menjadi pondasi yang akan membimbing kita dalam menjalankan kebenaran gereja. Melalui dasar iman inilah kita akan menemukan dan memahami firman Allah dan hukum-hukum Tuhan. Namun itu bisa kita peroleh jika melakukannya dengan setia dan benar. Misalnya, kita hanya bisa mendapatkan dan mengerti firman Tuhan dalam kitab suci jika kita tekun dan setia membaca kitab suci. Kesetiaan adalah kunci pembukanya, dan berkat kesetiaan yang terjaga dengan kuat dan benar, kita akan mendapatkan damai, kasih, dan keadilan yang datang dari Allah. Itulah yang disampaikan kutipan Mazmur hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sejak semula, Tuhan Yesus telah memahami pentingnya keberadaan wakil-wakilnya untuk menjaga dan membimbing umatnya agar kita dengan penuh kesetiaan dan ketekunan menemukan dan menjalankan hukum Tuhan itu yang telah ditaruh dalam akal budi kita dan tertulis di hati kita. Maka Yesus menetapkan 12 orang dalam lingkaran terdekatnya untuk menjadi perintis wakil-wakilnya yang disebut para rasul yang akan mengembangkan gerejanya seperti yang sudah kita dengar dalam bacaan Injil hari ini sebagai berikut. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kini, yang kita butuhkan dari diri kita masing-masing adalah tekad kuat berjuang untuk menemukan, memahami, dan melaksanakan hukum Tuhan sebagai jalan menuju Bapa melalui Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur atas pencerahan yang kami terima hari ini. Kini kami dapat melihat bahwa Engkau telah menyiapkan segalanya bagi kami dengan begitu sempurna melalui Putramu Yesus Kristus, sehingga kami dimungkinkan untuk lebih mengerti dan menemukan jalan menuju Engkau untuk bersatu denganmu melalui Putramu Yesus Kristus. Kami menyadari jalan ini tidak mudah karena sangat membutuhkan kesetiaan dan ketekunan dari diri kami. Namun, kami tetap bersyukur karena Engkau telah menyiapkan jalan melalui Putramu Yesus Kristus, sehingga kami dapat mengarahkan akal budi dan hati kami sebagai cara untuk menemukan dan menempuh jalan menuju Engkau. Dalam rencana keselamatan-Mu yang sempurna, kami tidak perlu khawatir atau ragu-ragu akan menempuh jalan yang salah, asal kami tetap berpegang pada kebenaran gereja-Mu yang didasarkan pada kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Terima kasih Tuhan. Kami amat bersyukur. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.